kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk memberikan sedikit materi atau sharing-sharing kepada ibu-ibu yang sudah hadir pada hari ini. Nah, saya juga berterima kasih kepada ibu-ibu yang sudah dapat memberikan waktunya untuk hadir pada hari ini, yang dimana pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang cara penerapan program parenting anak usia dini. Nah, sebelum itu saya izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Indah Juniarti. Saya di sini sebagai pemateri untuk memberikan sedikit untuk memberikan materi-materi atau sharing kepada ibu-ibu sekaliannya. Nah, tema yang akan saya sharingkan kepada ibu-ibu yang sudah hadir pada hari ini adalah tema tentang anak berkebutuhan khusus. Pasti di sini ibu-ibu sekalian pada bertanya-tanya, bukan? Tentang apa sih itu anak berkebutuhan khusus itu? Apa sih bedanya dengan anak-anak umum lainnya? Nah, di sini saya akan menjelaskannya, ibu-ibu sekalian. Nah, anak dengan kebutuhan khusus secara signifikan mengalami kelainan atau penyimpangan baik secara fisiknya, mental, intelektualnya, sosial, ataupun maupun emosionalnya dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya. Nah, menurut Suhairi berpendapat tentang anak luar biasa juga dapat didefinisikan sebagai anak berkebutuhan luar biasa disebut anak berkebutuhan khusus. Karena dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, anak ini membutuhkan bantuan layanan pendidikan, layanan sosial, layanan bimbingan dan konseling, dan berbagai jenis lainnya yang bersifat khusus. Nah, sedangkan menurut Wisastro menjelaskan bahwa anak-anak luar biasa atau anak-anak yang berkebutuhan khusus ini ialah seorang anak yang mempunyai kelainannya dalam bidang intelektualnya, fisiknya, sosialnya, ataupun emosional yang dimiliki anak yang berkebutuhan khusus. Demikian jelasnya daripada perkembangan serta pertumbuhan yang dianggap normal, sehingga ia tidak dapat menerima pendidikan dari sekolah-sekolah biasanya, dari sekolah-sekolah umum lainnya. Nah, makanya diasingkan atau dibedakan dengan anak-anak usianya, atau dengan teman-teman sebayanya, atau dengan teman-teman seusianya. Nah, sehingga dapat kita tarik kesimpulannya bahwa anak berkebutuhan khusus ini adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, yang termasuk anak berkebutuhan khusus antara lain itu seperti tunanetra, tunarungu, tunagrahita, terus tunadaksa, terus tunalaras, terus kesulitan belajar, terus gangguan perilakunya, terus
anak yang berbakat, terus anak dengan gangguan kesehatannya. Nah, setiap anak yang memiliki latar belakang kehidupan budaya dan perkembangan yang berbeda-beda ini adalah yang berbeda-beda, dan oleh karena itu setiap anak ini dimungkinkan atau memungkinkan akan memiliki kebutuhan khusus serta hambatan belajar yang berbeda-beda pula. Nah, sehingga setiap anak itu sesungguhnya memerlukan layanan pendidikan yang disesuaikan sejalan dengan hambatan belajar dan kebutuhan masing-masing anak. Anak berkebutuhan khusus ini juga dapat diartikan sebagai seorang anak yang memerlukan pendidikan yang disesuaikan dengan hambatan belajarnya dan kebutuhan masing-masing anak secara individual. Seperti contohnya tadi tunanetra, tunarungu, tunagrahita, dan masih banyak lainnya. Anak-anak ini pasti dibedakan cara jenis layanannya, cara kita memberikan layanan kepada anak-anak yang kekurangan, yang seperti tunarungu tadi, ibu-ibu sekalian. Seperti yang kita tahu kayak tunanetra. Nah, pasti kita membutuhkan tenaga yang ekstra, bukan ibu-ibu, dalam memberikan layanan kepada anak yang berkebutuhan khusus ini, bukan begitu ibu-ibu? Nah, seperti kayak tunanetra, saya ambil contoh tunanetra. Di sini pasti kita tahu tunanetra itu yang bagaimana, ya kan ibu-ibu? Nah, pasti tunanetra ini banyak mengeluarkan tenaga untuk kayak memberikan layanan kepada anak yang tunanetra ini. Tapi kita juga harus sabar dalam memberikan layanan pendidikannya, seperti layanan pendidikannya. Nah, kita juga harus dapat membantu emosional dia, dapat membantu secara fisiknya, dapat membantu secara secara fisiknya, secara emosionalnya, dan masih banyak lainnya. Disinilah kita ini dapat memberikan seluruh tenaga kita, seluruh kesabaran kita dalam memberikan parenting yang baik kepada anak yang berkebutuhan khusus, ibu-ibu sekalian. Nah, selepas dari itu, pendidikan inklusif ini, ada pendidikan inklusif pada dasarnya yang menciptakan dan membangun pendidikan yang berkualitas dengan menerima keanekaragamannya dan menghargai perbedaan-perbedaan, atau membantu meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah dengan menekan angka tinggal kelas dan putus sekolahnya. Nah, menurut Santoso berpendapat bahwa tentang pendidikan inklusi ini merujuk pada pendidikan untuk semua yang berusaha menjangkau semua orang tanpa terkecualinya. Nah, perubahan pendidikan inklusif ini, perubahan pemikiran dari pemikiran spesial education atau pendidikan khusus bergeser ke special needs education atau pendidikan berkebutuhan khusus. Nah, di sini
Nah, di sini dapat memungkinkan semua anak berkesempatan untuk berpartisipasi secara utuh dalam kegiatan-kegiatan regulernya, ibu-ibu sekalian. Nah, hal tersebut ini senada dengan Gunardi yang mengungkapkan bahwa inclusive education basically refers to education that responds to the unique needs of individuals in the society. Responding to children with diversity is considered the most significant consequence of the call for education for all. Nah, dapat diartikan bahwa pendidikan inklusif ini mengacu pada pendidikan yang merespon kebutuhan unik dari individu dalam masyarakat. Menanggapi anak-anak dengan keragaman dianggap konsekuensinya ini paling signifikan dari panggilan untuk pendidikan untuk semuanya, ibu-ibu sekalian. Nah, manfaat adanya pendidikan inklusif ini menurut Wardani adalah pendidikan inklusif ini dianggap dapat memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat umum maupun bagi anak luar biasa sendiri. Nah, ibu-ibu sekalian, masyarakat akan mulai mau menerima keberadaan anak luar biasa. Seperti yang kita ketahui, banyak masih di luar sana, banyak masih masyarakat lainnya tidak menerimai dengan adanya anak-anak berkebutuhan khusus yang tinggal di Indonesia ini, ibu-ibu sekalian. Masih banyak kan, kayak ibaratkan kalau kita lagi dalam lingkungan orang yang berkebutuhan khusus, orang yang tunanetra atau tunagraha, orang yang berkebutuhan khusus itu, misalnya kita lagi dikerumunin dengan itu, pasti banyak orang yang tidak mau mendekatin anak-anak yang berkebutuhan khusus ini, ibu-ibu sekalian. Pasti banyak, apaan sih? Pasti gitu kan, ibu-ibu sekalian. Kayak jika anak-anak berkebutuhan khusus ini kayak meminta bantu kepada orang di sekelilingnya, pasti ada sebagian orang yang membantu dan ada sebagian orang yang bakalan menghindar, karena menurut masyarakat lainnya ini, ibu-ibu sekalian, anak yang berkebutuhan khusus ini pastinya seperti penyakit mereka ini seperti penyakit seperti penyakit menular, ibu-ibu sekalian. Padahal sama sekali penyakit ini tidak menular kan, ibu-ibu sekalian. Padahal disinilah kita sebagai masyarakat, sebagai ibu-ibu yang tangguh yang hadir di sini, disinilah kita dapat memberikan waktu kita, memberikan tenaga kita, memberikan semuanya, memberikan apa yang dapat kita bantu, apa yang dapat kita tolong, apa yang dapat kita berikan pelayanan yang baik kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus ini. Bukan begitu, ibu-ibu? Nah, jadi ibu-ibu sekalian, jika kita masih ada orang yang berpikiran kalau anak yang berkebutuhan khusus ini adalah seperti penyakit yang menular, nah saran saya ataupun seperti ibu-ibu, ya saran saya lah, kita jangan terlalu mendengarkan atau kita anggap itu, kita hiraukan aja, ibu-ibu, karena pada dasarnya anak yang berkebutuhan khusus ini tidak
penyakit tidak menular ibu-ibu sekalian. Jadi kita ya disinilah kita membantu anak-anak yang berkebutuhan khusus ini. Kita memberikan layanan yang terbaik kepada anak-anak berkebutuhan khusus ini. Kita jangan memberi jarak kepada anak-anak berkebutuhan khusus ini ya ibu-ibu sekalian. Nah, selain itu masyarakat ini akan mulai mau menerima keberadaan anak luar biasa ini. Selain itu, di sekolah inklusi juga memungkinkan anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak normal lainnya dan diperlakukan selayaknya anak normal. Nah, masih banyak lagi ibu-ibu, tidak hanya di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekolahnya aja ibu-ibu sekalian, masih banyak kayak anak-anak lainnya juga masih banyak yang tidak mau berkawan, bersosialisasi dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus ini ibu-ibu. Nah, di sini kita sebagai orang tua hebat, pendidik hebat juga ibu-ibu, kita dapat memberikan layanan kepada anak didik kita, dan kita dapat juga memberikan kepada anak-anak kita yang teman-temannya yang lainnya yang tidak berkebutuhan khusus seperti kita. Temanin, bantu. Jangan buat anak yang berkebutuhan khusus itu merasakan kekurangannya. Jangan buat anak yang berkebutuhan khusus ini seperti tidak dianggap kehadirannya di lingkungannya ini. Nah, itu dapat kita berikan kepada anak-anak kita, untuk kita seperti memberikan, nah jangan jauhin anak-anak yang berkebutuhan khusus ini, deketin, temenin, bantu dia. Nah, itu kan ibu-ibu sekalian. Nah, hal tersebut menunjukkan dampak positif sebagai inklusi terhadap anak berkebutuhan khusus dari segi psikologisnya. Sehingga pendidikan inklusif ini adalah pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang memiliki kelainan, memiliki potensi kecerdasan, dan bakat istimewa yang menerapkan sistem layanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler. Jadi, ibu-ibu sekalian, sekolah inklusif ini merupakan komunitas pembelajaran bagi semua anak. Pendidikan ini sebagai tujuan seumur hidup, tidak hanya ini pendidikan inklusif ini tidak bersifat sementara ibu-ibu sekalian. Ini bersifat selama-lamanya ibu-ibu sekalian. Dan sasaran akhir tercapainya ibu-ibu sekalian yang produktif, yang secara penuh ikut memberikan sumbangan sih pada kehidupan ekonominya, sosial dan budaya bangsa, masyarakat dan keluarganya dengan menerapkan pendidikan untuk semuanya ibu-ibu sekalian. Nah, adapun rancangan EIP yang biasa disingkat EIP atau kepanjangannya itu adalah Individualized Educational Program. Nah, sekolah inklusif ini seharusnya menerapkan sistem layanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler, yaitu kurikulum khusus yang dibentuk sesuai dengan kecapaian anak didik kita ini ibu-ibu sekalian. Kan masih banyak juga ibu-ibu sekalian, pendidikan inklusif ini masih ada juga yang belum terlalu memberikan pendidikan yang betul-betul matang kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus ini ibu-ibu sekalian. Nah, jadi seorang pendidik ataupun seorang ibu-ibu sekalian yang hadir pada hari ini hendaknya mengetahui program pembelajaran yang sesuai bagi anak yang berkebutuhan khusus. Ibu-ibu sekalian. Nah, pola pembelajarannya juga
harus disesuaikan ibu-ibu sekalian dengan anak berkebutuhan khusus. Biasanya disebut dengan yang seperti saya jelaskan tadi, yang seperti saya singkat dengan yang Individualized Education Program atau EIP atau program pembelajaran individual atau PPI. Nah, ibu-ibu sekalian, jadi saya mungkin sebagai pemateri hanya kayak memberikan sedikit, hanya inilah yang dapat saya berikan kepada ibu-ibu sekalian, bukan arahan sih ibu-ibu, seperti kayak kita ini sharing di sini ibu-ibu. Nah, inilah apa yang dimaksud dengan berkebutuhan khusus itu ibu-ibu. Jadi kita sebagai orang tua, jadi kita sebagai orang tua ataupun masyarakat lainnya, kita ada kalanya dari hati kita tersendiri ibu-ibu, membantu memberikan layanan yang terbaik untuk anak-anak yang memang betul-betul membutuhkan layanan ini ibu-ibu. Seperti kayak yang tadi saya bilang kepada ibu-ibu, seperti anak berkebutuhan khusus, kita jangan menjauhinya ibu-ibu. Semakin kita jauhi anak-anak berkebutuhan khusus, semakin mereka menutupkan diri, semakin mental mereka hancur ibu-ibu sekalian, semakin mereka tidak percaya diri dengan adanya kehadiran mereka di lingkungan mereka ibu-ibu sekalian. Nah, ibu-ibu, mungkin hanya ini yang dapat saya berikan sharing kepada ibu-ibu sekalian. Semoga pada pertemuan kita kali ini ibu-ibu dapat mengerti atau memahami dan dapat menerapkannya di lingkungan ibu-ibu sekalian. Dan saya juga meminta maaf kepada ibu-ibu sekalian jika ada kata-kata atau salah kata pengucapan saya dalam penyampaian tadi. Saya mohon dimaafkan semuanya ibu-ibu sekalian. Jadi cukup sekian sharing kita hari ini ibu-ibu sekalian. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk ibu-ibu sekalian yang telah hadir, yang telah meluangkan waktunya untuk kita sharing-sharing di program kita kali ini, di pertemuan kita kali ini. Semoga di pertemuan kita selanjutnya kita dapat lebih sharing-sharingnya lebih seru, lebih itulah ibu-ibu sekalian. Jadi terima kasih semuanya. Saya ucapkan assalamualaikum dan selamat pagi untuk kita semuanya, dan semoga sharing saya kali ini atau materi saya kali ini bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum dan selamat pagi. Baiklah, cukup sekian video yang dapat saya sayangkan untuk teman-teman sekalian. Semoga video saya kali ini bermanfaat untuk kita semuanya. Saya akhiri, semoga kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian, saya minta maaf semuanya. Selamat pagi.